Ya, Yong Ki-hun antusias poles ketajaman striker timnas Indonesia. Percaya tahayul, Arab Saudi pakai jimat keberuntungan demi kalahkan timnas Indonesia. Yang terakhir, fans timnas Indonesia tuntut konflik Sinteyong dan Elkan Baggett segera diselesaikan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, timnas Indonesia telah kedatangan sosok baru yang nyatanya siap membantu meningkatkan performa tim khususnya di lini serang. Yong Ki-hun, mantan pemain Suwon Bluewings, kini resmi bergabung dalam jajaran staf pelatih timnas Indonesia di bawah arahan Sinteyong. Yong Ki-hun tak bisa menyembunyikan antusiasmenya bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Sport Chosun sebelum berangkat ke Indonesia, ia mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. Pelatih Shin telah memberiku kesempatan besar. Saya bersyukur. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik. Ucapnya penuh semangat. Ya, meski karirnya sebagai pelatih terbilang singkat di Suwon Bluewings, Yong Ki-hun membawa pengalaman berharga sebagai mantan striker. Kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat membantu mempertajam kemampuan para penyerang skuad Garuda. Sinteyong sebagai pelatih kepala nampaknya melihat potensi besar dalam diri Yong Ki-hun untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas. Dengan latar belakangnya sebagai penyerang, Yong diproyeksikan dapat berbagi ilmu dan trik untuk memaksimalkan peluang gol. Ya, tak ingin membuang waktu, Yong Ki-hun langsung terjun ke lapangan begitu tiba di Indonesia. Ia terlihat hadir memantau pertandingan BRI Liga 1 antara Semen Padang melawan Borneo FC, menunjukkan keseriusannya dalam memahami kondisi sepak bola lokal dan potensi para pemain. Kehadiran Yong Ki-hun memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia, terutama dalam hal meningkatkan produktivitas gol. Dengan semangat dan pengalamannya, Yong siap bekerja keras untuk membantu para striker timnas menemukan ketajaman mereka di depan gawang lawan. Kini seluruh mata pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada kiprah Yong Ki-hun bersama timnas. Bagaimana ia akan menerapkan ilmunya dan membantu para penyerang timnas menjadi lebih tajam menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh penggemar sepak bola tanah air. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 5 September mendatang. Menurut media Arab Saudi yang bernama Qura, keputusan SAFF atau Federasi Sepak Bola Arab Saudi memilih stadion tersebut menunjukkan Arab Saudi tak ubahnya memakai jimat keberuntungan. Pasalnya, tim berjuluk Elang Hijau ini memiliki catatan apik ketika memainkan laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion King Abdullah Sport City. Qura melaporkan bahwa Arab Saudi tidak pernah kalah dalam kualifikasi Piala Dunia saat menjamu lawannya di stadion berjuluk Shining Jewel itu. Timnas Arab Saudi punya rekor bersejarah di Stadion Shining Jewel. Mereka belum pernah kalah di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, tulis Qura. Ya, terlepas dari statistik tersebut, Stadion King Abdullah Sport City memang bakal menjadi ancaman bagi lawan-lawan Arab Saudi jika merujuk kapasitas penonton. Dengan kapasitas mencapai 62.000 penonton, lawan-lawan Arab Saudi jelas bakal mendapatkan tekanan hebat dari fans tuan rumah. Timnas Indonesia dipastikan harus bekerja ekstra keras untuk meraih hasil yang positif dalam laga ini. Selain faktor stadion, Garuda juga tak punya rekor pertemuan apik melawan Elang Hijau. Menyitat laman 11v11 dari 12 pertemuan. Timnas Indonesia kalah 11 kali dari Arab Saudi dengan sisanya berakhir imbang tanpa gol. Dan yang terakhir, netizen fans timnas Indonesia di media sosial sedang ramai memperbincangkan keputusan Sinteyong untuk kembali tak memanggil Elkan Baggett ke skuad Garuda. Padahal timnas Indonesia sudah dipastikan kehilangan Justin Hubner yang absen dalam pertandingan terdekat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia tanpa Justin Hubner untuk menghadapi Arab Saudi pada FIFA Matchday September 2024, tepatnya di laga Matchday pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Hubner tengah dalam akumulasi kartu kuning. Justin Hubner telah mengantongi 2 kartu kuning masing-masing saat timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024.
Ya, absennya Justin Hubner tentu membuat nama Elkan Baggett digadang-gadang akan kembali memperkuat tim Garuda di level internasional. Namun, Elkan Baggett sudah absen membela timnas Indonesia sejak 2 partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Grup F pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Diduga situasi ini disebabkan karena Elkan Baggett tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea pada 9 Mei 2024 lalu. Elkan Baggett belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain timnas Indonesia, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji ketika dikonfirmasi KLY Sport. Ya, timnas Indonesia kemungkinan akan berkumpul pada 29 Agustus 2024. Skuad Garuda bakal memanggil 26 pemain untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada 5 hari kemudian di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu bagaimana reaksi netizen soal kabar ini? Dan inilah berikut beberapa di antaranya. Ada yang mengatakan, wah, quick prediction trio backnya Rido, J, dan diaspora baru. Siapa nih back yang akan dipanggil? Atau netizen lain yang mengatakan, wah kalau misalnya Elkan belum minta maaf ke Sinteyong, ya udah deh kayaknya emang bakal sulit untuk dipanggil lagi. Atau netizen lain yang juga mengatakan, Elkan gak salah karena profesional sesuai dengan perjanjian pas itu dia gak ikut U23 dan udah planning liburan. Tapi Sinteyong juga gak salah karena pas itu Hubner gak dapat izin, Rido RC jadi panggil Elkan. Makanya nih, ke depan timnas harus planning sedetail mungkin sampai ke worst case skenario. Atau yang lain mengatakan, masalahnya ada apa sih? Sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa PSSI nggak pernah kasih statement resmi soal Elkan ini dah ya? Atau yang lain mengatakan, panggil udah Elkan, jangan ngambil ganti dari Liga 1. Atau siapa nih nanti yang jadi penengah? Nah, begitu kata para netizen. Pemanggilan pemain memang hak mutlak pelatih ya, tetapi tetap hal ini kan harus sesegera mungkin diadem-ademkan. Takutnya semakin dibiarkan semakin jadi bola liar, harus ada penengah di antara keduanya. Oh, kalau dengar dari pernyataan Pak Hassani sih, ini masalahnya miskomunikasi aja dan perbedaan budaya. Atau netizen lain yang juga mengatakan, kalau ngomongin profesional seharusnya Elkan gak sepenuhnya salah. Playoff Olim bukan agenda FIFA. Entah klub nggak kasih izin atau pemain nolak mestinya bisa dimaafkan toh ya. Wah sedih nih karena gue pengen banget nih lihat Elkan bareng sama si J. Tapi ya gimana lagi kalau udah keputusan pelatih, iya kan? Atau netizen lainnya mengatakan paling nggak jauh dari ini. Asnawi, Itses, Rido, Hubner, Verdong. Wah, subsnya ada Sheni, Sandy, Arhan, dan Ferrari. Ataupun juga Ahmad. Ya, begitulah komentar para netizen soal Elkan Baggett yang tak dipanggil kembali oleh pelatih Sinteyong.